Bagaimana dok keadaan gadis yang ada di dalam? Tanya Bagas ingin mengetahui kondisi gadis itu. Kondisinya saat ini sangat memprihatinkan Tuan. Dia mengalami geger otak ringan akibat benturan yang ada di kepalanya, dan luka lebam di sekujur tubuhnya, serta sedikit luka bakar di tangannya Tuan, sahut sang dokter memberitahukan kondisi Reina. Luka bakar? Maksudnya? Tanya Bagas kembali. Sepertinya nona yang ada di dalam pernah terkena siraman air panas atau semacamnya Tuan. Dan luka itu tidak segera diobati. Sehingga luka itu cukup parah, sahut sang dokter menjelaskan. Kenapa kondisi dia separah itu? Apa yang terjadi dengan gadis malang itu? Batin Bagas. Ya sudah, tolong kasih dia perawatan yang terbaik. Dan letakkan dia di kamar yang terbaik. Aku tidak mau ada yang mengetahui gadis itu di rumah sakit ini, ucap Bagas tegas. Baik Tuan, sahut sang dokter kemudian langsung pergi meninggalkan Bagas. Setelah para dokter sudah memindahkan Reina ke ruangan VVIP, Bagas pun langsung masuk ke ruangan itu dan melihat keadaan gadis yang ditolongnya. Dilihat dari wajahnya dia bukan seperti gadis biasa. Batin Bagas yang terus memperhatikan Reina. Pintu ruangan Reina dirawat terbuka. Masuklah Raka ke dalam ruangan itu. Bagaimana? Tanya Bagas. Sudah beres bos. Saya sudah menutup identitas nona ini. Dan para dokter dan perawat sudah saya informasikan jika ada yang bertanya tentang nona ini. Mereka akan merahasiakannya. Jawab Raka memberitahu hasil kerjanya. Bagas hanya menganggukkan kepala Nua saja mendengar jawaban dari asistennya itu. Kemudian Bagas melihat jam yang ada di pergelangan tangannya sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sebaiknya kita pulang sekarang. Nanti kamu hubungan dana agar dia yang merawat gadis ini, ucap Bagas dan langsung keluar dari ruangan Reina dirawat. Baik bos, sahut Raka. Raka menyusul Bagas berjalan di belakangnya sambil menghubungi Dana dan memberitahu apa yang telah disampaikan oleh bosnya untuk merawat Reina. Karena sudah malam, Bagas pun langsung memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Sekitar 45 menit, Bagas sudah sampai di kediamannya. Raka pun langsung memasukkan mobil ke dalam garasi. Setelah Bagas keluar dari mobil dan masuk ke rumah, Raka juga langsung masuk ke dalam paviliun yang ada di belakang rumah Raka. Asisten Raka kalau pulang kemalaman memang menginap di paviliun di kediaman Kesuma. Karena keluarga Kesuma tidak mau orang kepercayaannya terjadi apa-apa kalau pulang larut malam. Saat Bagas sudah memasuki rumah, ternyata kedua orang tuanya belum tidur. Karena masih menunggu putra semata wayang mereka. Sayang, panggil Mama Rida. Bagas yang dipanggil pun langsung memberhentikan langkah kakinya saat mau masuk ke dalam lift. Mama sama Papa kok belum tidur? Tanya Bagas langsung berjalan ke arah Mama dan Papanya. Kita nunggu kamu nak. Kenapa lama sekali?
Tadi kamu bilang udah di jalan. Tapi kok ini baru sampai? Tanya Mama Rida. Bagas menghembuskan napasnya kasar dan duduk di sebelah mamanya. Kedua orang tua Bagas yang melihat anaknya seperti ada masalah langsung bertanya kembali. Ada apa, Gas? Apa ada masalah di kantor? Tanya sang papa. Bukan kantor, Pak. Tapi masalah seorang wanita. Sahut Bagas dengan wajah yang banyak pikiran. Kamu sudah punya pacar, sayang? Alhamdulillah. Akhirnya anak mama doyan wanita juga, Pak. Ucap sang mama kegirangan. Bagas yang mendengar perkataan mamanya langsung memasang wajah dinginnya. Dan menatap mamanya dengan mata elangnya. Mama apa-apa sih? Bagas ini belum punya pacar, Ma. Dan Bagas juga gak mau pacaran. Anak mama dan papa ini normal. Tapi bukan itu maksud Bagas, ucap Bagas dengan memberi tahu dengan gaya coolnya. Lalu, tanya papa dan mama secara bersamaan. Tadi saat di tengah jalan mau pulang, mobil Bagas hampir saja menabrak seorang wanita. Tapi saat Raka mengkelsen mobilnya, gadis itu terkejut dan langsung pingsan. Bagas kira itu hanya modus. Tapi saat Raka bilang badannya penuh dengan lebam-lebam dan kepalanya mengeluar darah, Bagas langsung bawa gadis itu ke rumah sakit, ucap Bagas menjelaskan. Terus, tanya sang mama karena masih penasaran. Nah, saat di rumah sakit Bagas suruh cari HP atau apalah dari dalam tas gadis itu. Tapi Bagas tidak menemukan apa-apa. Cuma ada dompet dan KTP gadis itu. Sama surat ini, sambung Bagas lagi memberitahukan kejadian tadi pada kedua orang tuanya. Mama dan Papa langsung membaca surat yang diberikan Bagas barusan. Saat membaca surat itu, tanpa terasa air mata Mama Rida sudah mengalir di pipinya. Ya Allah, Pak. Malang sekali gadis itu, ucap sang mama. Gas, kamu harus lindungi gadis itu bagaimanapun caranya, ucap Papa Bagas. Bagas pun hanya menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan apa yang dikatakan oleh papanya. Karena sudah lelah, mereka pun langsung masuk kamar masing-masing dan langsung istirahat. Bagas yang sudah bersih-bersih langsung melemparkan dirinya di kasur king size-nya. Dia masih memikirkan siapa sebenarnya gadis itu dan kenapa tubuhnya penuh dengan luka lebam dan ada luka bakar. Itulah pikiran Bagas saat pikirannya terlintas dengan keadaan Reina. Karena sudah lelah, tak lama Bagas pun langsung terlelap dan masuk ke alam mimpi indahnya. Pagi hari pun menyapa seluruh umat manusia. Di kediaman Kesuma baru saja menjalankan sholat subuh berjamaah. Setelah itu seluruh orang yang tinggal di kediaman Kesuma beraktivitas seperti semula. Bagas yang sudah rapi ingin berangkat ke kantor. Langsung turun ke bawah untuk sarapan bersama kedua orang tuanya. Pagi, ucap Bagas dengan suara dinginnya. Pagi, sayang, sahut sang mama. Sahut sang papa hanya dengan dehaman saja.
Mama hanya bisa menggelengkan kepalanya saja melihat suami dan anaknya itu. Kenapa berbicara normal seperti biasa susah sekali rasanya. Nak, nanti mama mau ke rumah sakit. Mama mau lihat gadis yang kamu tolong tadi malam. Ucap sang mama di sela-sela serapan mereka. Bagas hanya menganggukkan kepalanya saja tanda setuju. Setelah itu langsung meminum jus yang ada di hadapannya kemudian beranjak dari kursi makannya. Ma, Pak Bagas pergi dulu. Assalamualaikum, ucap Bagas kemudian menyalami punggung tangan kedua orang tuanya. Setelah itu langsung pergi keluar untuk berangkat ke kantor. Raka sudah menunggu Bagas di depan rumah sambil memanaskan mobilnya. Tak lama Bagas keluar dan berjalan ke arah di mana mobilnya terparkir. Selamat pagi bos. Sapa Raka saat Bagas sudah berdiri di depannya. Sahut Bagas dengan dehemannya. Raka langsung membuka pintu mobil bagian kursi belakang. Setelah Bagas masuk Raka langsung menutup pintunya dan kemudian Raka langsung masuk ke dalam mobil dan langsung melakukan mobilnya menuju ke perusahaan Kesuma Corporation. Saat di tengah jalan, Bagas menanyakan Reina pada Raka. Gimana keadaan gadis itu? Apa dia sudah sadar? Tanya Bagas. Tadi saya sudah menghubungi Dana bos. Tapi kata Dana gadis itu belum sadar sampai saat ini. Tapi kondisinya saat ini. Bagas yang mendengar penjelasan dari Raka hanya diam saja tidak membalasnya. Ia masih berpikir apa yang terjadi dengan gadis itu sebenarnya. Sementara di rumah Pak Budi ayah Reina, Diana ibu tiri Reina begitu marah karena tidak melihat keberadaan Reina di rumah itu. Katakan padaku di mana anak pembawa sial itu, ucap Diana. Aku tidak tahu Diana. Bahkan semalam kalianlah yang menyiksanya kan, sahut Pak Budi. Pasti kau kan yang mengeluarkan anak sialan itu dari rumah ini. Jawab Budi, bentak Diana. Aku tidak senekat itu Diana. Karena aku tidak mau putriku kalian bunuh. Aku masih ingat perjanjianmu itu. Sahut Pak Budi langsung meninggalkan Diana begitu saja. Keparat. Aku harus menemukanmu dimanapun kamu berada Reina. Karena kalau kamu pergi, sia-sia usahaku sekarang, ucap Diana penuh dengan emosi. Diana langsung menelpon seseorang dengan begitu tergesa-gesa. Segera kalian cari Reina dimanapun dia berada sekarang. Aku gak mau tahu 2 kali 24 jam paling lama dia harus sudah kembali, ucap Diana dengan amarah yang sudah memuncak. Gak akan aku biarkan kau bebas Reina. Setelah aku selesai dengan urusanku, aku akan segera melenyapkanmu. Sama seperti ibumu, ucap Diana lagi. Kenapa si mama malah nyari anak itu lagi? Malah lebih bagus kali dia pergi dari rumah ini. Ucap Siska yang sedari tadi melihat kemarahan mamanya. Kamu tidak tahu apa-apa Siska. Mama gak mau usaha mama selama bertahun-tahun ini sia-sia hanya karena anak itu kabur dari rumah ini. Sahut Diana kemudian mengambil rokok yang ada di atas meja.
Sedangkan Budi sedari tadi mendengarkan semua perkataan Diana dari balik tembok. Ya Allah, tolong lindungi putriku dimanapun dia berada sekarang. Jangan sampai anak buah Diana menemukan Reina. Batin Budi. Kemudian Budi langsung pergi dari tempat persembunyiannya dan turun ke bawah untuk pergi ke kantor. Saat Budi melewati Diana dan Siska, ia hanya melirik sekilis istri dan anak tirinya. Setelah itu dia langsung melanjutkan langkah keluar dari rumah dan menuju ke kantor. Sementara di rumah sakit Kesuma Hospital, Reina masih belum sadarkan diri. Dana yang saat itu sedang memeriksa keadaan Reina, tiba-tiba dikejutkan dengan tekanan darah Reina yang turun. Dana langsung menyuntikkan obat melalui selang impuls Reina agar bisa segera stabil kembali. Setelah selesai memeriksa Reina, Dana langsung menghubungi Raka asisten Bagas untuk memberitahukan kondisi Reina saat ini. Halo Dan, ada apa? Ucap Raka saat Dana menghubunginya. Kamu di mana sekarang? Apalagi sedang bersama Bagas? Tanya Dana. Tidak. Aku saat ini lagi di ruanganku. Si bos lagi di ruangannya sekarang. Ada apa emangnya kamu nelpon aku? Ucap Raka sekaligus bertanya kembali. Aku baru saja memeriksa gadis itu. Tapi tiba-tiba tekanan darahnya rendah sekali. Apa kalian tidak menghubungi keluarganya saja? Aku takut dia mempunyai trauma sehingga dia sampai sekarang masih betah untuk tidak membuka matanya, ucap Dana menjelaskan. Baiklah Dan. Aku akan segera memberitahu kepada bos soal kabar ini, sahut Raka kemudian langsung mematikan sambungan teleponnya. Sementara Dana yang masih mau bicara kembali. Tapi sambungan teleponnya sudah dimatikan secara sepihak langsung mengupat Raka. Dasar Panjul. Main mati-matiin aja. Bos sama asisten sama-sama sableng. Ucap Dana kemudian keluar dari ruangan rawat Reina. Tapi sebelum ia membuka pintu, ia masih sempat melihat Reina kembali. Kemudian segera keluar dari ruangan Reina dan melanjutkan untuk memeriksa pasien lain. Raka yang mendapat kabar dari Dana langsung melangkahkan kakinya menuju ruangan bosnya yang berada tepat di sebelah ruangan bosnya. Tok, tok. Tok, Raka mengetuk pintu. Masuk, saut Bagas dari dalam. Raka pun langsung masuk ke dalam ruangan bosnya. Dan melihat bosnya sedang sibuk memeriksa berkas untuk ditanda tangani. Maaf bos. Saya baru mendapat kabar dari rumah sakit tentang keadaan gadis yang kita tolong tadi malam. Ucap Raka memulai percakapannya. Ada apa? Tanya Bagas tanpa melihat wajah Raka. Tadi Dana memberitahu kalau gadis itu tekanan darahnya tiba-tiba menurun bos. Dan Dana menyampaikan kalau saat ini kita segera untuk menghubungi keluarganya. Karena Dana melihat kalau gadis itu mengalami trauma. Sehingga dia sampai sekarang tidak mau membuka matanya bos. Ucap Raka menjelaskan. Bagas yang mendengar penjelasan Raka langsung menghela nafasnya dan langsung menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi kebesarannya.
Raka yang melihat bosnya seperti orang yang sedang kebingungan merasa sedikit heran. Aneh. Ada apa dengan si bos? Aku melihat sepertinya si bos tampak khawatir dengan gadis itu, gumam Raka. Bos, panggil Raka. Aku tidak akan memberitahukan keberadaan gadis itu dengan keluarganya. Biar aku yang mengatasi gadis itu, ucap Bagas pada Raka. Tapi bos, belum sempat Raka melanjutkan ucapannya sudah dipotong oleh Bagas. Kamu ikuti saja apa yang aku perintahkan, ucap Bagas lagi. Baik bos, sahut Raka. Bagas memang tidak memberi tahu pada Raka soal isi surat yang dibaca Bagas tadi malam. Bagas merahasiakan ini semua. Hanya orang tuanya sajalah yang diberitahu pada Bagas. Karena Bagas mempunyai rencana untuk Reina kalau nanti dia sudah membaik dan bisa pulang dari rumah sakit. Raka segera kosongkan jadwal saya hari ini. Dan siapkan mobil. Kita berangkat ke rumah sakit sekarang. Ucap Bagas kemudian langsung menutup laptopnya dan merapikan berkas-berkas yang ada di atas mejanya.